Leluhur, ada invasi musuh, Yan Yuan berteriak dengan tergesa-gesa. Di udara kerusuhan telah terjadi, mendengus, sepertinya sekte boneka dewa saya sudah lama tidak keluar gunung. Setiap sampah, berani masuk tanpa izin, karena mereka datang untuk mencari kematian, kami akan memberi mereka tumpangan. Nenek moyang di altar mendengus dingin. Garis-garis hitam putih di wajah berkedut, dia mengangkat tangannya dan melambai dalam sekejap busur di depannya. Sebuah peti mati tiba-tiba datang dari kejauhan, tutup peti matinya meledak, dari peti mati itu sesosok perlahan keluar, sosok ini berambut putih, wajah sehangat batu giok, seperti pria dan seperti wanita meski coraknya agak pucat, dan mulutnya dijahit dengan benang merah, kalau tidak akan terlihat seperti mayat yang diubah menjadi boneka. Bai Xian, pergi, bunuh dan jangan tinggalkan apapun. Nenek moyang di altar memberi perintah. Sosok ini adalah, seperti raja di dunia keluar dari udara, jangan khawatir tentang cicitmu. Leluhur, aku, Dewa Abadi Putih, ada di sini ini, akan baik-baik saja. Ini hanyalah anak-anak yang bodoh, saya tidak tahu dari mana orang bodoh ini berasal, berani memprovokasi sekte boneka dewa saya. Melihat seluruh dunia kuno yang abadi dan iblis, tidak banyak kekuatan yang berani memprovokasi sekte boneka dewa saya. Wajah nenek moyang ditutupi belang hitam putih. Tunjukkan senyum percaya diri dan bangga untuk pertarungan sengit di udara. Tunggu. Leluhur, lihat raksasa itu, mungkinkah itu klan Genshin? Yan Yuan melihat dengan hati-hati ke arah ketiadaan saat ini. Karena masih ada jarak tertentu di udara, kelihatannya tidak jelas sampai Yan Yuan melihat raksasa itu mengaum dan mengayunkan tinjunya ke kehampaan. Baru saja saya bereaksi ketika leluhur mendengar ini, dia segera mengangkat kepalanya. Mata berbinar, sungguh dia adalah dewa asli yang hidup, cepat beritahu Patriark Bodhidharma. Kakek dan cucu mereka sangat bersemangat. Setelah melihat ini, perjalanan sekte boneka Sen mayat, dewa asli ditemukan, namun mereka tidak bisa lagi disempurnakan menjadi boneka dewa. Adapun dewa asli yang masih hidup, bahkan belum pernah terdengar sebelumnya. Peti mati ini telah berhasil disegel, hanya perlu budidaya untuk menjadi boneka dewa yang lebih kuat. Peti mati merah di altar kolam darah sudah berhenti gemetar, mengambang dengan mulus di atas genangan darah, itu tertutup rapat dengan lingkaran kunci besi. Dan berbagai karakter rune yang kompleks, tapi dibandingkan dengan boneka dewa yang dimurnikan oleh dewa aslinya, boneka dewa ini juga lumayan. Bakatnya sangat tinggi, mungkin akumulasinya cukup membiarkannya mencapai tingkat keabadian. Mari kita biarkan boneka ilahi Bai Xian yang memimpin terlebih dahulu. Ia juga merupakan boneka dewa, yang disempurnakan oleh nenek moyangnya. Kekuatan unggul kekekalan Tuhan tidak terkalahkan. Nenek moyang mengangkat kepalanya saat dia berbicara, melihat boneka peri putih yang dikeluarkan dengan puas, tepat ketika kakek dan cucunya memandang si boneka, Dewa Abadi Putih yang baru saja terbang setelah suara teredam, ditembak mundur dari udara dan dia berjalan langsung ke altar nenek moyang. Beberapa sosok muncul di sekitar dan bergegas maju untuk menangkap boneka Dewa Abadi Putih. Tangkap saja sebentar, mata leluhur dan Yan Yuan menyusut. Karena kepala boneka Dewa Abadi Putihnya hilang, tapi tidak ada kepala, tapi tidak ada darah yang disemprotkan, daging dan darah di bawah kulitnya sudah menjadi hitam. Tidak ada kehidupan dalam dirinya sendiri, darah dalam tubuh pun semakin terkuras. Siapa yang berani melukai boneka Dewa Abadi Putihku? Kemudian di udara sosok yang ramping seolah muncul begitu saja, rambut tidak berangin secara otomatis, dia memandangi banyak sosok di altar dengan mata dingin. Dan saat sosok ini muncul, kali ini pupil Yan Yuan menyusut hingga seukuran lubang jarum. Masih gemetar seperti orang gila, itu dia. Yan Yuan bereaksi kaget dan berteriak.
Cicit Yan Yuan, apakah Anda mengenali orang ini? Leluhur, dia adalah dewa asli yang saya bicarakan. Yang hidup. Dewa asli? Ketika nenek moyang mendengar ini, senyuman muncul di wajahnya. Sedikit mengepalkan tangan dan menangkupkan tangan, ternyata dia adalah sahabat Xiao Sun. Saudaraku, apa maksudnya ini? Pasti ada kesalahpahaman. Yan Yuan berkeringat dingin. Lagi pula dia tidak akan pernah memikirkannya, Xiao Yan sebenarnya akan mengejarnya ke sini, dia telah merampas segalanya dari tubuhnya, mengapa Xiao Yan mengejarnya? Tak ada alasan. Peti matinya terbuka, Xiao Yan melihat langsung ke peti mati merah di altar. Katanya dengan dingin, saudara laki-laki ini adalah boneka dewa yang baru saja saya sempurnakan. Jika saudara sangat menyukainya, saya juga punya beberapa boneka dewa yang bagus di sini. Bisa diberikan kepada saudara bagaimana? Leluhur bergaris terus mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Tersenyum bagaimanapun, sudah menghabiskan ratusan boneka dewa, bagaimana dia bisa bersedia? Baru saat itulah Yan Yuan mengetahuinya setelah Xiao Yan tiba, matanya bahkan tidak berhenti padanya. Inilah penjelasannya Xiao Yan tidak datang ke sini hanya untuk menemukannya. Xiao Yan melangkah maju dengan telapak kakinya, angkat tanganmu dan pukul, tinjunya terangkat ratusan kaki di udara melawan badai. Tinju besar itu menyebabkan sosok-sosok di altar lari ke segala arah. Dasar binatang yang tidak tahu berterima kasih, kalau begitu jangan salahkan nenek moyang karena tidak peduli dengan kebaikan manusia, nenek moyang belang melambaikan tangannya. Beberapa peti mati terbang keluar langsung menuju tinju besar Xiao Yan, ketika disentuh peti mati itu meledak, kemudian muncul beberapa boneka dewa, tapi di bawah tangan Xiao Yan, ledakan, bang bang bang. Semua boneka ini hancur berkeping-keping, tinjunya tidak pernah berhenti. Nenek moyang belang masih berdiri di atas altar, yang bisa saya lakukan hanyalah mengertakkan gigi lagi, lalu dia mengangkat tangannya dan melambaikan beberapa peti mati. Tapi hasilnya sama saja, aku tidak bisa menahan tinju Xiao Yan sama sekali. Melihat hal tersebut, leluhur belang segera membentuk segel dengan tangannya. Genangan darah di altar melonjak, itu dengan cepat berubah menjadi perisai darah setinggi 100 kaki di depanku. Ledakan. Perisai darah terbuat dari daging dan darah ratusan dewa. Memancarkan bau yang menyengat, sudah menjadi hitam dan tidak ada bekas darah merah sama sekali. Yan Yuan berkeringat dingin, bertarung melawan Xiao Yan, perasaan hancur itu kembali lagi padaku. Saya tidak punya kekuatan untuk melawan saat ini, dia tidak menyangka nenek moyangnya akan sama. Raja mayat ke-6 keluar, setelah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, nenek moyang belang itu berteriak dengan tajam, di bintang tengkorak ini di lubang hitam di rongga mata, yang seharusnya menjadi bola mata, di bagian bawahnya yang gelap peti mati yang telah lama disegel, tiba-tiba bergetar. Lalu salah satu telapak tangan merah tiba-tiba muncul segera, cahaya berdarah tiba-tiba keluar dari peti mati. Langsung keluar dari gua. Kakak. Setelah perisai darah menemui jalan buntu untuk beberapa saat, bagaimanapun juga, masih kewalahan, retak dengan cepat dan akhirnya meledak, dan saat tinju Xiao Yan hendak melangkah maju lagi, cahaya berdarah yang keluar dari jauh menghantam tinju setinggi ratusan kaki. Bikin mandek tiba-tiba, untuk diperhatikan dengan cermat, yang menghalangi tinju itu adalah sosok berwarna merah darah. Sepertinya orang berkulit saat ini, lengan menghalangi dia benar-benar memblokir pukulan Xiao Yan, Raja Mayat ke-6, ia dipelihara oleh darah 100.000 orang, gunakan roh jahat sebagai kekuatan melawannya, secara bertahap akan mempengaruhi pikiran Anda dengan aura ganasnya, dengan demikian dilenyapkan lalu minumlah darahnya.